Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita bakal kembali berinvestasi di Bibit dan aku juga bakal menjelasin apa sih yang namanya off track dan juga on track di Bibit ya teman. Dan nanti kalau misalnya sempet aku juga bakal menjawab beberapa pertanyaan lainnya dari teman-teman semua mengenai Bibit. Nah sebelum mulai, saat ini aku udah memiliki portofolio sebanyak 251 juta. Ini buat dana darurat aja kalau misalnya nanti sewaktu-waktu di tahun depan bakal terjadi krisis atau apapun, aku akan menggunakan porto ini untuk membeli aset yang terdiskon ya teman. Nah kamu bisa lihat saat ini aku memiliki keuntungan Rp1.992.861. Imbal hasilnya udah di angka naik 0,8% atau hampir 1% ya teman. Dan semuanya di satu portofolio aja. Ini aku udah rapiin, jadi portofolioku hanya satu ini, yaitu investor habit. Seperti biasa aku bakal manfaatin bonus referralku ya teman. Saat ini aku memiliki bonus referral sebanyak 125.000 di sini dan aku bakal pakai saldo GoPay ku ya. Kalau kamu lihat di sini aku memiliki saldo GoPay sebanyak 2 juta rupiah. Kita bakal langsung habisin aja. Kenapa di sini aku siapin GoPay? Karena sebenarnya aku pengen manfaatin promo yang ada di Bibit ya. Tapi seperti yang kamu ketahui, entah kenapa kadang promonya itu kita nggak bisa manfaatin. Padahal aku udah nunggu di waktu yang tepat, tapi entah kenapa nggak kebagian kuota ya. Kayaknya sih setiap bulan emang Bibit jatahin ada akun tertentu yang bakal dapet, ada akun tertentu yang nggak bakal dapet. Jadi semuanya bakal bisa kebagian ya teman. Hipotesaku adalah seperti itu. Makanya di bulan ini aku nggak berhasil mendapatkan bonus promo dari Bibit. Jadi aku di sini GoPay-nya masih tersisa 2 juta. Ya udah kita bakal langsung manfaatin dana yang ada di GoPay aja teman. Kita pakai di sini. Aku bakal pakai saldo cashbackku sebanyak 125.000. Nah, di sini aku akan beli 2 juta aja ya teman. Seperti biasa aku bakal masukin ke Sukor Invest Syariah Sukukpan aja. Kalau udah, aku tinggal nyalain cashbacknya di sini, aku pencet beli sekarang, setelah itu aku menyetujui. Kemudian kita pencet bayar sekarang dan kita bakal pakai semua saldo GoPay kita. Kita tinggal pencet bayar langsung di sini ya teman. Nah, di sini buka aplikasi GoPay, kita tinggal pencet buka di sini dan seperti biasa kita bakal langsung konfirmasi di aplikasi GoPay. Kita tinggal pencet konfirmasi dan bayar, kemudian kita masukkan PIN seperti biasa. Pembayaran berhasil. Kalau misalnya kita back aplikasi Bibit, pembayaran udah berhasil ya teman. Dan kita tinggal menunggu berapa saat dan sekarang portofolioku pun udah bertambah jadi 253 juta sekian. Jadi gitu ya teman, cara berinvestasi di Bibit ini. Nah, sekarang kita bakal menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama dari Kak Refki Maulana, saya baru coba Bibit, terus coba top up 100.000. Ada tulisan off track. Itu kenapa ya Bang? Nah, jadi kita bakal bahas ya teman, apa yang dimaksud dengan off track dan on track. Nah, kalau misalnya kamu masih ada beberapa pertanyaan seputar Bibit, kamu bisa dengan semudah ke Google aja atau kamu langsung ke faq.bibit.id. Di sini ada banyak banget pertanyaan yang bisa terjawab dari website FAQ Bibit ini ya, teman. Kalau misalnya biasa aku pengen mencari informasi, ada pertanyaan seputar Bibit yang aku nggak tahu, aku pasti langsung ke website Bibit ataupun ke FAQ ataupun cari di Google. Nanti pasti langsung diarahkan ke halaman FAQ-nya dan biasanya jawaban kamu bakal langsung terjawab dengan mudah. Nah, di sini kita bakal bahas ya on track dan off track pada portofolio reksadana. Kita bakal baca apa itu. Di sini aku bakal beliin dikit tulisannya. On track adalah keadaan di mana jumlah nominal investasi dan alokasi komposisi setiap reksadana yang ada dalam portofolio kamu sudah sesuai dengan target yang ditentukan pada portofolio tersebut. Artinya, dana yang ada dalam portofolio kamu udah dalam jalur yang tepat atau searah dengan tujuan investasinya. Jika portofolio selalu on track, maka dapat dipastikan investasi kamu akan sesuai dengan target yang ditentukan. Nah, bakal ada gambarnya seperti ini bagaimana jika portofolio reksadana off track. Nah, jadi gini ya teman, yang dimaksud dengan on track atau off track itu simpelnya adalah kamu itu udah sesuai jalurnya dalam investasi atau enggak. Sesuai jalur di sini maksudnya adalah kira-kira dengan kamu investasi saat ini, kira-kira itu goal tujuan keuangannya bisa tercapai atau enggak. Kalau misalnya katakan kamu pengen target dalam 1 tahun kumpulin 12 juta, tapi bulan pertama kamu cuma masukin 100.000, ya otomatis kan secara logika aja mungkin nggak bakal terkumpul ya. Kalau misal kamu setiap bulan masukin 100.000, pada akhirnya di akhir tahun kamu hanya terkumpul 1,2 juta. Sehingga tadi targetmu jauh lebih besar dari itu. Nah, itu yang dimaksud dengan on track ataupun off track. Kalau misalnya on track, berarti target kamu kira-kira bakal tercapai dengan konsistensi ataupun performa kamu nabung di sekarang ini. Nah, ini contohnya aja ya. Kalau misalnya kamu punya goal yaitu 65 juta, tapi kira-kira dana saat ininya masih di angka segini. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya. Nah, ini artinya kan off track ya, teman. Jadi kira-kira kalau misalnya kamu nggak menambah portofolio kamu, atau kalau misalnya kamu nggak lebih jor-joran investasinya, lebih banyak investasinya setiap bulan, ataupun meningkatkan konsistensinya, nah nanti dalam prediksinya kamu nggak bakal mencapai. Kalau misalnya ini diprediksi di garis lurus terus, nanti mungkin kira-kira bakal tercapainya di angka segini, dimana itu nggak mencapai goal kamu. Nah, itulah yang disebut dengan off track. Jadi off track di sini maksudnya adalah kemungkinan itu nggak tercapai kalau misalnya kamu mempertahankan dengan gaya investasi yang sekarang ya teman. Nih, portofoliomu mulai ada penurunan, fokus ke target
dan atur ulang tabunganmu. Jumlah yang harusnya kamu tabung tiap bulan adalah angkanya segini. Nah, jadi di sini ada penjelasannya, Octrek adalah jumlah nominal investasi dan alokasi reksadana yang ada pada portofolio kamu belum sesuai dengan target yang ditentukan pada portofolio tersebut. Bibit akan menghitung target perkembangan portofolio kamu setiap bulan berdasarkan target jumlah investasi yang udah kamu tetapkan. Apabila di bulan tertentu nilai investasi kamu tidak mencapai target rata-rata minimum per bulan, maka portofolio kamu akan Octrek. Nah, jadi sebenarnya kamu nggak perlu khawatir ya, kalau misalnya Octrek pun, ya yang harus kamu lakukan adalah kamu mencari solusinya. Entah itu kamu dengan menambah porto kamu, atau misal kamu mengatur ulang rebalancing portofolio kamu, atau mungkin goalnya kamu readjust, kamu atur ulang supaya lebih sesuai dengan kondisi keuangan saat ini, dan supaya goalnya lebih realistis juga ya man. Nah, kalau aku pribadi biasanya aku nggak gitu menggunakan fitur itu, karena bibit ini aku hanya gunakan untuk menaruh dana darurat. Dimana kalau misalnya nanti dana ini sewaktu-waktu aku butuh, aku bisa langsung tarik semua dana aku ya. Di sini kamu bisa baca apa yang kira-kira kamu bisa lakukan menambah nilai investasi agar mencapai target rata-rata minimum per bulannya. Katakan tadi goal kamu 12 juta, terus kemudian kamu setiap bulan masukinnya 100.000 sampai tengah tahun. Itu kan artinya porto kamu baru terkumpul 600.000. Sedangkan goal kamu adalah 12 juta. Ya udah, di bulan-bulan berikutnya kamu langsung jor-joran, kamu masukin uang yang lebih banyak, kamu lebih fokus investasinya. Katakan biasa masukin 100.000. Ya udah, di bulan ke-7 mungkin kamu masukin 3 juta, masukin 2 juta, masukin 5 juta, sehingga bakal bisa tercapai tujuan keuangan yang udah kamu set di awal tadi. Jadi gitu ya man. Nah, di sini juga ada klik recalculate untuk hitung dan atur ulang jumlah investasi yang harus kamu tabung setiap bulannya. Jadi kamu bisa pencet recalculate di sana ya man, nanti bakal ada tombolnya. Dan yang terakhir adalah memperpanjang target waktu kamu mencapai tujuan investasinya. Jadi kalau misalnya tadi cara pertama kamu nggak bisa lakukan, misalnya yang tadi aku bilang, yaitu dengan menambah investasi, tapi kamu kira-kira kamu ngerasa, wah ini nggak masuk akal kalau misalnya aku masukin angka segini, penghasilannya masih belum nutup atau apapun, ya kamu bisa dengan cara menunda goal tersebut ya men. Misalnya goalnya di pertengahan tahun depan pengen nikah atau apapun, ya kamu bisa tunda lagi, misalnya di akhir tahun depan atau misalnya di pertengahan tapi tahun depannya lagi. Jadi seperti itu ya men. Di sini kamu bisa baca memperpanjang target waktu kamu mencapai tujuan investasi. Gak apa-apa walaupun tujuan keuangan kita tertunda dikit, tapi yang penting kita tetap bisa mencapai tujuan keuangan tersebut. Cepat atau lambat kita juga bakal mencapai ke sana ya men. Yang penting kita tetap nggak berhenti, yang penting kita tetap disiplin dalam mengelola keuangan kita. Nah, jadi gitu ya buat Kak Refki Maulana. Jawabannya adalah Octrek itu artinya kira-kira goal kamu nggak akan tercapai kalau misalnya kamu tetap mempertahankan yang sekarang. Kalau misalnya kamu pengen lebih tercapai, caranya adalah dengan kamu top up lebih banyak, ataupun kamu rebalance portofolio, ataupun kamu memperpanjang goal tujuannya ya men. Kamu mengundur goal tersebut. Kalau aku pribadi, aku nggak menggunakan yang namanya goal tersebut, karena biasanya aku hanya taruh di portofolio utama. Di sini aku udah taruh semua portofolio yang aku inginkan ya men. Dimana di sini kebanyakan aku masukinnya ke reksadana obligasi juga sih, karena di sini ada beberapa reksadana obligasi di bibit yang aku beli yang sifatnya selalu naik, dimana reksadana obligasi tersebut rasanya seperti pasar uang tapi bisa memberikan return yang sedikit lebih tinggi. Dan aku pribadi profil resikoku juga tergolong medium ya men. Jadi kalau misalnya aku taruh di pasar uang bisa kelamaan tumbuhnya, jadi nggak apa-apa kalau misalnya aku masukin ke reksadana obligasi. Nah, kalau misalnya kamu pengen tahu apa aja reksadana obligasi yang aku gunakan, kamu bisa cek langsung ke playlist bibit. Di sana aku udah bahas berbagai macam tutorial-tutorial investasi dan juga pembahasan lainnya seputar bibit ini. Semoga bantu ya buat Kak Refki Maulana. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya aku bakal jawab di video berikutnya supaya video ini nggak panjang ya men. Nah, mungkin sekian aja pembahasan-pembahasan kita pada video kali ini. Bagi teman-teman yang baru mampir, kamu juga boleh menggunakan kode referral yang udah aku tulis di kolom deskripsi. Dengan menggunakan kode itu nanti kamu dapat bonus investasi. Nanti bonusnya kamu pakai untuk memperbesar portofolio investasi kamu ya. Buat kamu yang baru mampir, pastikan juga kamu cek video-video yang sebelumnya, karena aku udah bahas banyak banget platform keuangan yang bisa digunakan bahkan di luar bibit ini juga ya men. Dan juga aku udah membahas berbagai macam topik lainnya seputar keuangan. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.